konvensional, syariah. Konvensional, syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Era Ino. Perkenalkan, saya adalah Sasha Anggea. Saya adalah spesialis consumer financing syariah dari Bank CIMB Niaga. Dan rekan saya? Iya, selamat pagi semuanya. Saya dengan Dinda Rahayu. Saya BSM KCS Lembong Bandung. Teman-teman atau Sobat Era Ino semua, kita mau info sedikit ya tentang program terupdate dari CIMB Niaga Syariah yang saat ini berlaku. Yang pertama, bulan lalu CIMB Niaga Syariah ini kita berulang tahun yang ke-67. Sedang ada program ujroh atau margin unggulan kita. Kita ada program step up namanya. Saat ini tuh dengan minimum tenor 10 tahun, nasabah bisa mendapatkan ujroh spesial di 3 tahun pertama, tahun ke-1 sampai ke-3 itu di 4,67%, kemudian di tahun ke-4 sampai dengan 6 di 6,67%, selanjutnya itu masuk ke ujroh floating di LPS plus 6,5. Jadi kita ada pembatasan untuk floatingnya. Kemudian ada program apa lagi? Dan juga kalau misalnya sahabat Era Ino juga mungkin concern ya atau memikirkan, aduh saya kalau KPR tuh kadang suka memikirkan biaya KPR-nya. Nah, kita punya program untuk KPR syariahnya CIMB Niaga, di mana biaya KPR ini bisa dicicil sampai dengan 12 kali tanpa biaya tambahan sama sekali dan juga tanpa margin tambahan. Jadi betul-betul biaya KPR dibagi 12, seperti itu ya tambahannya. Mungkin itu ya. Jangan ragu-ragu untuk pengajuan pembiayaan ke CIMB Niaga Syariah. Kita tunggu permohonan dari sobat-sobat Era Ino semua. Terima kasih banyak. Halo Sobat Era Ino, kali ini saya kembali hadir membawakan bincang-bincang cantik bersama dengan tim yang luar biasa, yaitu dari CIMB Niaga Syariah. Saya perkenalkan dari beberapa tim yang sangat luar biasa ini. Boleh diperkenalkan dengan Ibu? Ya, saya dengan Sasha. Salam kenal sahabat Era Ino. Saya dengan Sasha Anggea nama lengkapnya. Saya sebagai spesialis consumer financing syariah di Bank CIMB Niaga gitu ya, yang mensupport untuk areanya Jawa Barat dan Jakarta. Oke, siap. Dengan Ibu siapa lagi? Satu lagi saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Era Ino semua. Saya dengan Dinda Rahayu. Saat ini saya sebagai bisnis manager mortgage syariah di KCS atau cabang syariah Lembong Bandung, Pak Dibyo. Jadi sore ini saya nih ditemenin sama pakarnya syariah. Iya betul. Oke, kita kali ini kan akan berbicara tentang apa itu KPR ya. Atau yang pasti kali ini dan saya tahu CIMB Niaga itu memiliki satu produk yang sangat luar biasa, yaitu CIMB Niaga itu ada syariahnya dan ada konvensionalnya. Nah, nanti kita akan bincang-bincang tentang itu. Tapi sebelumnya kita coba telusuri bahwa pada kenyataannya saat ini harga rumah itu sangat luar biasa sekali ya. Kalau misalnya kita lihat, apakah mungkin ya nanti anak cucu kita bisa beli rumah dengan harga yang fantastik? Nah, saya akan pengen tahu sih. Saya tahu bahwa memang ada cara untuk mendapatkan rumah secara KPR. Nah, saya akan pengen tahu tuh, apa sih keistimewaan? Kan ada dua nih produknya, syariah sama konvensional. Saya yakin bahwa dua-duanya punya kelebihannya masing-masing. Nah, dari dua itu mungkin ada yang bisa menjelaskan, mungkin salah satu aja, mungkin Bu Sasa menjelaskan syariahnya atau ya Bu Dinda akan menjelaskan program mungkin ya. Ya, silakan. Oke. Untuk mungkin perbedaan ya Pak Dibyo yang ditanyakan tadi, perbedaannya apa sih antara fasilitas KPR konvensional dengan KPR syariah? Nah, yang perlu saya informasikan dulu di awal, KPR syariah ini kita tidak peruntukan untuk satu kelompok tertentu saja, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia boleh mengakses KPR syariah. Jadi semua jadi ya semua suku, agama, ras gitu itu kita nggak lihat ke situ gitu. Jadi untuk seluruh masyarakat Indonesia siapapun dia boleh mengakses
menggunakan fasilitas KPR syariah. Itu satu. Nah, mungkin nanti yang Sasha akan jelaskan ini sekarang adalah perbedaan dari akadnya dulu antara akad KPR konvensional dengan akad KPR syariah. Nah, nanti mungkin Dinda dari sisi benefit ya Din ya gitu ya, karena poin plusnya itu dua sebenarnya Pak Dibio. Perbedaannya adalah untuk KPR syariah saat ini di CMB Niaga sendiri yang membedakan adalah dia akadnya. Yang kedua adalah benefitnya. Jadi benefitnya tuh untuk beberapa nasabah kita tuh memang kita hadirkan lebih banyak benefitnya dibandingkan KPR lain gitu. Nah, untuk akadnya yang berbeda antara KPR konvensional itu kan kalau kita tahu KPR konvensional adalah kredit gitu, atau hutang gitu, dan di sini juga masyarakat Indonesia kan semakin luas informasinya, semakin update ilmunya, di mana untuk beberapa kelompok atau agama tertentu untuk kredit itu yang mengandung riba itu sebenarnya kalau dalam fasilitas perbankan atau fasilitas kredit itu adalah kredit yang bersyarat pengembaliannya beserta bunga, jadi disyaratkan gitu. Nah kalau seperti itu misalnya nggak harus lembaga keuangan ya, siapapun misalnya kita mau meminjamkan atau kita memberikan hutang kepada kerabat kita, lalu kita mensyaratkan oh nanti kembalinya harus lebih ya dari yang dipinjamkan. Nah itu termasuk itu termasuk riba ya? Iya betul, udah tergolong ke dalam riba, dan tidak hanya di umat muslim saja atau kitab suci Al-Quran saja yang melarang itu ternyata. Jadi ada beberapa kitab suci lain yang juga melarang hal tersebut gitu. Nah makanya di sini CMB Niaga akhirnya hadir juga dengan fasilitas KPR syariah, di mana akadnya adalah kita satu, akadnya jual beli, ada pilihan itu ya yang kita sebut murabahah. Nah itu tuh jual beli. Jadi nanti nasabah itu bertransaksi jual beli dengan bank gitu ya. Jadi diposisikan nih jual belinya dengan bank yang menjual aset tersebut kepada nasabah, dan nasabah boleh membeli aset tersebut secara dicicil. Gitu. Jadi yang beli itu banknya ya? Betul. Yang beli banknya. Iya. Sementara nasabah itu tinggal membayar ke bank secara cicilan gitu ya? Betul. Jadi yang menjual tuh banknya, nasabah nanti membeli aset tersebut dari bank secara dicicil. Bisa sampai dengan 10 tahun, atau kita sampai CMB Niaga tuh sampai dengan 15 tahun. Cuman karena dia bentuknya jual beli, kita mesti setting satu harga, kita sepakati satu harga di awal. Sama seperti mungkin contohnya pembelian secara bertahap ke developer ya Pak Dibio. Mau cash, mau 12 kali, mau 24 kali, atau mau berapa kali, harganya beda nih. Oh iya betul. Nah persis seperti itu gitu yang kita berikan di fasilitas murabahah. Itu adalah kita lock dulu nasabah kita mau cicilnya berapa lama, mau ambil yang di termin berapa lama nih pembayarannya, mau yang 5 tahun kah, 10 tahun kah, atau mau yang 15 tahun. Nanti kita keluarkan satu harga. Oh berarti nanti cicilan juga pasti sama ya? Sama, betul. Karena dari satu harga itu tinggal dibagi aja. Ya. Jadi betul. Misalnya sekian, berarti cicilannya dibagi berapa lama dia mau ambil KPR-nya betul, ya? Betul. Okay. Nah di situ yang karakteristiknya dari fasilitas ini adalah cicilannya tidak berubah sepanjang tenor. Betul. Ya. Okay. Jadi kalau misalnya yang tipe-tipe nasabah yang seperti Sasha ini kan kita karyawan ya Pak ya. Kalau karyawan itu kan penghasilannya tetap setiap bulan gitu. Kalau kena floating agak kaget gitu kan ya. Nah itu tuh biasanya cocoknya dengan yang fasilitas murabahah. Itu yang syariah ya. Yang syariah betul. Ya. Kalau biar keistimewaan. Kalau misalnya konvensional, Bu Dinda, apa bisa dijelaskan? Pasti sebenarnya yang menjadi, kan nggak semua orang akan memilih syariah ya. Mungkin ada pilihan-pilihan tertentu, mungkin secara konvensional. Kira-kira apa yang bisa dijelaskan tentang konvensional? Kalau konvensional ya, mungkin ini nggak apa-apa ya, saya jelaskannya mengenai konvensional, tapi saya sendiri dari divisi, maksudnya syariah gitu ya Pak ya. Siap. Mungkin perbedaannya ya antara konvensional dan syariah, bukan berarti pembiayaan konvensional nggak bagus ya Pak ya. Hanya di sini mungkin perbedaannya sama syariah sendiri, untuk syariah, atau mohon maaf untuk konvensional, programnya sendiri kan tidak semua fasilitas konvensional itu menyediakan kepastian di angsuran ya Pak, mohon maaf. Misalnya programnya itu setelah bunganya fix gitu ya sekian tahun, kemudian floating gitu ya Pak. Betul, floatingnya biasanya mengikuti pasar misalnya, atau mengikuti ketentuan floating di bank yang berlaku gitu ya saat itu. Nah bedanya kalau di syariah kita nasabah tenang. Kalaupun misalnya nasabah tidak pilih program yang murabahah yang angsurannya fix selama pembiayaan, kita kan juga ada ya
untuk program lainnya gitu ya, untuk pilihan ujroh atau misalnya margin fix sekian tahun kemudian masuk ke floating, itu pun kalau untuk yang syariah ada batas atas Pak. Misalnya masuk ke floating itu batas atasnya kalau di kita misalnya di CIMB Niaga Syariah di 12,5. Mungkin perbedaannya seperti itu mungkin ya. Tapi prinsipnya memang nasabah tuh pilihannya bebas ya, mau masuk konvensional atau syariah itu bebas ya. Betul. Iya. Gitu. Dan ini sebenarnya tambahan sedikit Pak Dibio. Tadi sih kita jenis akad yang syariah di CIMB Niaga tuh ada 2. Ya. Tadi kan baru dijelaskan satu ya yang murabahan. Nah kita juga punya jenis akad syariah yang sistemnya kongsi. Ya. Kongsi betul. Jadi yang namanya musyarakah mutanakisoh atau singkatannya MMQ. Nah itu tuh kongsi. Jadi bank ini dengan nasabah bermitra untuk membeli sebuah properti. Biasanya yang propertinya adalah karakteristiknya mau dia ready stock boleh atau inden pun boleh. Nah bedanya kalau yang tadi yang jual beli yang murabaha itu nggak boleh buat inden kan, gitu ya. Karena jual beli itu harus sudah ada barangnya Pak. Betul. Berwujud gitu ya Pak ya. Berwujud. Jadi pada saat menyerahkan jual beli harus udah ada ini loh barangnya, kualitasnya seperti ini loh, bisa dilihat oleh kedua belah pihak. Nah kalau inden, misalnya asetnya inden ataupun ini ready stock juga boleh ya pakai ini ya. Kita biasanya pakai yang kongsi ini gitu, kongsi. Nah nanti kongsi itu ada di dalam kongsi atau dalam kerjasama ada 2 kepemilikan gitu ya. Jadi ada kepemilikannya bank, ada kepemilikan nasabah di aset tersebut, di rumah tersebut gitu. Nanti nasabah setiap bulan mencicil untuk membelinya porsi bank. Jadi porsi bank yang tadinya misalnya gitu ya kan pembiayaan kita bisa sampai dengan 85% kalau secondary Pak. Betul. Gitu. Untuk di beberapa developer kita bisa sampai dengan 95% pembiayaan kita. Nah, nanti dari porsi bank yang 95% atau 85% ini nasabah beli sedikit demi sedikit porsinya bank. Jadi setiap bulan itu cicilan ada yang untuk membeli porsi bank. Pindah ke kepemilikannya ke porsinya nasabah. Sampai nanti di akhir tenor porsi nasabah 100%, porsi banknya 0%. Nah ini bisa gitu ya untuk yang seperti ini biasanya kita gunakan marginnya itu ada yang fix berjenjang, ada juga yang fix kemudian floating gitu. Tapi yang karakteristik utamanya adalah walaupun masuk ke masa floating nih Pak Dibio, mungkin Pak Dibio sudah hafal juga ya dengan KPR konvensional. Di beberapa bank lain kalau floating aja. Ya, floating gitu kita nggak tahu bisa semaksimal apa sih floatingnya, kita nggak punya pegangan. Nah bedanya kalau untuk di syariahnya CIMB Niaga, floating itu kita kasih cap maksimum. Jadi ada batas atas. Jadi ada istilahnya gitu. Kalau ada acuannya, ada batas atasnya. Jadi nasabah tuh istilahnya sudah bisa memproyeksikan atau memprediksikan saya sanggup nggak ya kalau sampai worst case skenario nyentuh batas atas nih gitu. Itu sudah bisa di skenariokan gitu. Sebenarnya siapa aja sih bisa ambil KPR? Sebisanya yang belum menikah apakah bisa ambil KPR? Oke, untuk yang siapa saja yang bisa mengambil KPR. Nah, kita mungkin bahas dulu dari batasan usia mungkin ya Pak Dibio ya. Kalau di CIMB Niaga sendiri batasan usia adalah minimumnya 21 tahun. Gitu, atau sudah menikah atau sudah menikah. Kalau belum menikah belum ya? Belum ya, bisa, betul. Betul. Jadi kalau misalnya usianya usia cakap hukum sih sebetulnya. Iya, 21 tahun. Iya, betul gitu ya. Dan juga kalau dari usia seperti itu lalu maksimumnya, usia maksimumnya itu kan tadi usia yang awalnya ya Pak Dibio. Nah, kalau untuk yang maksimumnya sendiri kita bisa biayai sampai akhir tenor KPR-nya itu sampai dengan kalau untuk karyawan tuh bisa sampai dengan 60 tahun. 60 tahun. Kalau untuk pengusaha bahkan bisa sampai dengan 70 tahun. Ya, itu masih bisa ya? Masih bisa, Pak. Saya masih muda. Iya. 27 kan ya? 27. Oke. Jadi persyaratannya cakap hukum ya? Betul, cakap hukum. Kita bisa ambil KPR ya? Betul. Jadi yang kalau misalnya seperti agent, kayak kita kan nggak punya penghasilan tetap nih, apakah bisa ambil KPR? Bisa Pak, bisa Pak. Jadi nanti kita akan kalau untuk istilahnya agent itu kita juga nggak hanya agent properti ya. Agent itu kan banyak sekali. Asuransi, lalu sekarang juga mungkin produk ya MLM gitu ya. Kita bisa Pak. Itu persyaratannya apa yang perlu dipersiapkan sebagai agent untuk ajukan KPR? Oke, sebagai agent contohnya ya kita bahas ya. Biasanya kita mintakan yang pertama surat keterangan Pak. Surat keterangan sudah berapa lama bergabung sebagai agent.
Itu satu gitu ya. Yang kedua, kita juga minta juga untuk ID card gitu. ID card. Disampaikan ID cardnya bahwa betul sampai dengan saat ini tuh masih aktif sebagai agent di kantor ini misalnya gitu ya. Lalu identitas kelengkapan identitas pribadi seperti biasa. Nah, untuk analisa keuangan itu kita minta biasanya range-nya tuh 6 bulan sampai 1 tahun. Minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Iya. Jadi lihat dari pajaknya tuh memenuhi syarat apa enggak ya? Kalau memenuhi syarat, jadi boleh ambil ya. Kalau ada SPT lebih bagus lagi Pak, bukti potong pajak. Mungkin Betul. ada Ibu Dida. Itu aja mungkin Pak, sama sih. Selain ID card, surat keterangan atau referensi dari perusahaan ya Pak ya. Sebagai agent gitu maksudnya, kemudian rekap biasanya Pak. Kalau agent tuh kan suka ada komisi tambahan, insentif gitu ya. Nah biasanya ditarik rekap lebih bagus sih dalam 1 tahun Pak. Iya betul. Di samping dari misalnya ada agent-agent tertentu juga yang memiliki gaji tetap, ada juga kan ya Pak ya, yang bukan non asosiat gitu misalnya ya Pak. Itu bisa dilampirkan Pak untuk dokumen pendukung gitu. Jadi tidak benar ya kalau misalnya ambil KPR itu harus orang yang berpenghasilan tetap atau semisal pegawai negeri gitu, jadi nggak harus yang itu juga ya. Jadi pengusaha, agent juga bisa profesional, ya. Profesional. Ya. Persyaratan sebagai profesional tadi itu ya. Kalau misalnya sebagai pengusaha apa yang syarat apa yang perlu bersiapkan? Yang membedakan gitu ya. Ya, yang kita persiapkan untuk mengajukan KPR tersebut. Ya. Kalau sebagai pengusaha selain legalitas pribadi, lainnya jika misalnya perusahaannya berbadan hukum, misalnya berbentuk PT atau CV, dilampirkan kopi akte pendirian PT atau CV beserta NPWP perusahaan, juga izin usaha. Kalau sekarang NIB mungkin ya, SIUP atau TDP, tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang punya usaha perorangan juga ngajuin pembiayaan ke kita, bisa ya mengajukan ke kita. Biasanya mereka juga kan punya ya NIB atau SKU misalnya gitu ya, itu bisa dilampirkan di samping dari rekening tadi, biasanya rekening perputaran usaha ya? Atau 6 bulan terakhir? Kalau misalnya untuk omset usaha tidak fluktuatif, stabil gitu ya, misalnya si besaran omset 3 bulan sebetulnya masih boleh. Namun kalau misalnya ternyata turun naik, maksudnya tidak konstan gitu ya, dilampirkan baiknya 6 bulan supaya bisa dirata-ratakan. Gitu. Ya, contoh sedikit Pak tadi ya yang Dinda sampaikan, misalnya jenis usaha yang income-nya itu tidak fluktuatif atau cenderung sama setiap bulan, itu biasanya terkait dengan perdagangan retail misalnya gitu ya. Itu misalnya toko sembako dan lain sebagainya, biasanya tiap bulannya udah stabil. Nah, yang membedakan kalau yang kita tarik lebih panjang itu biasanya jenis usaha jasa. Misalnya jasa interior, arsitektur dan sebagainya, konsultan dan lain-lain gitu. Oke, jadi ternyata gampang ya untuk ambil KPR itu sebenarnya. Jadi, tetapi kan misalnya kita punya pengalaman nih, ada beberapa kasus yang dimana si pendapatannya itu tidak masuk rekening. Dia secara perhitungan dia itu bisa masuk sebagai seharusnya bisa masuk pengajuan KPR, tetapi karena mungkin kan dia punya tambahan penghasilan ya di luar gajinya dia seorang pegawai. Itu apakah ada siasat, bukan siasat sih, tapi cara untuk mensiasati lah ya. Cara untuk mensiasati supaya KPR bisa di-improve. Oke. Kalau aku sih ada sedikit solusi sedikit nih ya Pak Dipio ya. Jadi kita ini bekerja sama dengan beberapa developer yang mungkin juga kerjasama juga dengan Era Ino ya Pak ya. Nah, beberapa developer rekanannya CMB Niaga ini kita bisa ada sebuah program yang namanya pre-approve. Nah, pre-approve atau easy approval gitu, dimana di easy approval nasabah itu tidak perlu melengkapi rekening sama sekali. Kita dengan developernya mungkin dipasarkan juga di Era Ino ya Pak ya, dengan Kota Baru Parahyangan dan juga Sumarekon Bandung ya, itu ya. Podomoro juga ya, dengan Podomoro Park juga. Jadi 3 developer platinum di Bandung ini kita siapkan yang namanya easy approval atau di CMB Niaga disebutnya pre-approve dengan minimum DP 20% saja. Ya, 20% saja.
DP langsung ya, jadi tidak mau dicicil juga boleh gitu ya, cuman biasanya nanti kalau dicicil jangan lupa aja nasabahnya menyimpan setiap bukti pembayaran DP itu kalau dicicil ya, jadi bukti transfernya, bukti pembayarannya gitu. Jadi pesan aku sih untuk yang misalnya sahabat Era Indo nih yang mau mengajukan KPR, di segala sesuatunya tuh kita mulai rapih dokumentasikan lah gitu, seperti itu. Nah itu tuh nggak perlu melengkapi rekening Pak. Oh, 20% langsung approve. mungkin ada tip-trik untuk kita untuk mempermudah pengajuan KPR untuk orang-orang tertentu yang memang sebenarnya secara hitungan matematik masuk, tetapi secara administrasi biasanya kan agak berkurang. Mungkin ada trik Bu atau misalnya ada Tips sesuatu gitu ya? tip buat Untuk pengusaha mereka. terutama mungkin Ya. apa ya? Kelihatannya kalau lihat baik di CIMB Niaga Syariah maupun di bank lain, saat ini memang semua tuh tracking, kita suka balik lagi selalu ya Pak ya ke rekening gitu ya Pak ya. Sebetulnya saya suka ngasih masukan ke nasabah, biarpun omset diterima cash, kita kan sekarang untuk layanan ATM tuh udah banyak ya Pak, Ya, setoran betul. tunai ya Pak ya. Betul. CDM gitu ya Pak ya, atau mungkin kalau di kita juga ada kan CIMB setoran tunai gitu. Alangkah baiknya kalau misalnya omset yang kita terima harian itu yang cash atau mungkin berapa hari sekali itu rajin disetorkan Pak. Oke. Seperti itu. Jadi sehingga kalaupun misalnya nasabah setorkan kemudian ditarik kembali untuk pembayaran ke supplier misalnya ya Pak, tapi ada jejaknya, ada bisa kita tracking gitu. Nah di samping dari pencatatan mungkin ya Pak ya, memang pencatatan kalaupun nggak harus yang canggih gitu ya Pak, secara computerized, manual pun itu sepertinya membantu sih Pak gitu. Jadi yang omset kita terima harian hari ini berapa, setidaknya ada catatan, ya catatan ini aja sederhana lah gitu ya, kalau kita bahasanya pembukuan sederhana, disetorkan mungkin berapa hari sekali ke yang tadi ya Pak ya, setoran tunai itu, kemudian digunakan untuk membayar supplier bisa. Sepertinya sih harusnya kayak gitu ya, supaya kedepannya kalau si usaha tersebut bisa ekspansi gitu Pak, jadi besar kan, siapa tahu ya Pak, mungkin pembiayaan bukan hanya mereka beli aset, rumah, ruko, apartemen di bank gitu ya, mungkin pembiayaan untuk modal usaha mungkin ya Pak ya, misal itu kan bisa ke tracking gitu jadinya. Oke. Gitu Pak. Oke, Sobat Era Indo, saat ini kita di penghujung podcast kita. Saya percaya bahwa hari ini kita udah mendapatkan banyak hal. Bagaimana sih kita tuh untuk mendapatkan KPR secara maksimal, secara mudah dengan CIMB Niaga. Jangan lupa teman-teman komen, subscribe, dan jangan lupa join juga sama Era Indo. Bisa diklik di www.eraindobandung.com. Sampai ketemu lagi di podcast Era Indo di lain kesempatan. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Sukses bersama keluarga Era Indo.